Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah berada di 2022. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami boleh memasuki tahun 2022 dalam pimpinan, dalam tuntunan-Mu dan dalam berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati dan urapi mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan, supaya setiap benih firman boleh menuntun kehidupan kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan, haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang tiba-tiba terjadi goncangan. Tiba-tiba terjadi goncangan. Mari kita akan baca di dalam kitab Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41 demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Kita melihat dalam kisah ini, waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi menyeberang, semua tenang, semua tidak ada masalah. Waktu sudah berlayar, ternyata tiba-tiba terjadi sesuatu yang dahsyat. Mari kita melihat hal ini. Setiap kita pasti pernah mengalami goncangan dalam kehidupan ini. Entah itu dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, tiba-tiba di PHK. Tiba-tiba terjadi resesi ekonomi. Tiba-tiba dan seterusnya. Baik dalam rumah tangga, baik masa muda, sudah bertunangan, siap masuk dalam pernikahan, tiba-tiba terjadi pemutusan dan seterusnya. Ini hal-hal yang tentu tidak kita harapkan, tapi kita tidak bisa menghindar, tidak bisa mengelak sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Yang penting diperhatikan, sekali lagi, yang penting diperhatikan, kalau sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi tiba-tiba, yang penting jangan panik. Yang penting jangan panik. Sebab kalau panik, yang keluar bisa-bisa kata-kata yang negatif, bisa-bisa juga persungutan. Seperti di ayat 38. Waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini karena panik, ya. Dia melihat Yesus kok nggak bangun. Padahal tidur di buritan, itu deburan ombak pasti mengena. Tapi kok tidak ada reaksi, ya. Sebab itu mereka membangunkan Tuhan Yesus dan mulai berkata-kata yang negatif. Setiap goncangan yang kita lalui kalau bersama dengan Tuhan Yesus, ya, setiap goncangan yang kita lalui kalau bersama dengan Tuhan Yesus itu akan menjadi sebuah pengalaman kita, ya, sehingga membuat kita makin yakin akan penyertaan Tuhan, makin yakin. Saudaraku, ingat peristiwa Yusuf. Sebenarnya Yusuf sedang mengalami kehangatan, ya, kumpul dengan sang bapak, kumpul dengan adik. Tahu-tahu sang bapak menyuruh Yusuf, tengok kakak-kakakmu, terus beri kabar kepada sang bapak, beri kabar. Dan itu tidak diduga oleh Yusuf bahwa itu adalah awal permulaan sebuah goncangan yang besar dalam kehidupan Yusuf. Tidak bisa diprediksi. Yusuf pergi karena mentaati perintah sang bapak dan tidak pernah terpikir apa yang akan terjadi. Dia pergi, ternyata justru itulah goncangan yang besar, ya, besar sekali sampai Yusuf tidak bisa menduga sebelumnya. Dipisahkan dengan paksa. Dipisahkan dari orang tua dengan paksa. Ya. Nah, tetapi kalau goncangan itu dilewati bersama dengan Tuhan Yesus, beda. Nah, nanti kita melihat, ya, manusia, sahabat, ya, orang dekat itu tidak bisa kita katakan itu sahabat kalau selagi kita mempunyai kekayaan, mempunyai harta, mempunyai kelebihan, tapi pada waktu seorang mengalami bangkrut, nah, di situ yang masih dekat dengan orang tersebut itu betul-betul sahabat sejati. Tapi kita tidak bisa mempercayai, ya. Sebab apa? Di dalam 2 Timotius 4 ayat 16, 2 Timotius 4 ayat 16 sampai yang ke-17 dikatakan demikian. Pada waktu ini tentang Rasul Paulus, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Paulus tidak kecewa sebab punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi pada waktu manusia, orang-orang dekatnya meninggalkan, dikatakan dengan jelas, Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku. Ini dasar yang kuat. Waktu menghadapi goncangan yang terjadi tiba-tiba. Memang saudaraku, kalau seorang mengandalkan manusia, berharap kepada manusia, selain mengecewakan, firman Tuhan jelas mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Yeremia 17 ayat yang kelima. Nah, sebab itu saudaraku,
Ada kawan dekat baik, tidak ada kawan dekat pun baik. Yang penting ada Yesus di samping kehidupan kita yang terus menuntun langkah-langkah hidup kita. Bukan berarti kita tidak perlu bersahabat, bukan. Tapi jangan sekali-sekali mengandalkan manusia, mengharapkan manusia. Ya. Jangan, saudaraku. Kita juga harus menyadari bahwa hidup ini tidak bisa lepas dari pergumulan. Memang kita hidup di dunia, lahir pun sudah disuruh menangis. Nggak menangis dipukul. Nah, supaya menangis. Hidup ini penuh pergumulan. Hidup ini penuh peperangan secara rohani. Dan musuh-musuh, dalam tanda petik musuh-musuh, bisa datang secara tiba-tiba menyerang kita. Nah, sebab itu Tuhan berkata, ya, kita harus mengenakan, memakai selengkap senjata Allah supaya kita bisa kuat. Ya. Kita melihat Efesus 6 ayat yang ke-13. Efesus 6 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah, ini kita yang atur, proaktif mengambil, memakai. Ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hari yang jahat kita tidak tahu kapan itu datang. Tapi kalau kita memakai, mempergunakan senjata Allah, kita kuat. Ya. Contoh musuh yang datang secara tiba-tiba, terus satu orang memakai, mempergunakan selengkap senjata Allah, dan yang satunya tidak. Nah, kita melihat apa bedanya. Waktu Ayub mendapat musuh yang datang secara tiba-tiba, lembu sapi, keledai betina, orang Sheba datang menyerang dan merampas. Itu tidak pernah terpikir oleh Ayub, tidak pernah terpikir oleh pegawai-pegawainya. Tiba-tiba datang, tiba-tiba merampas, habis. Belum selesai dia melaporkan, tiba-tiba kambing domba disambar api dari langit. Orang berkata, sial apa ini? Sudah dirampas, lembu sapi, keledai betina, tahu-tahu kambing domba disambar api. Belum selesai itu diceritakan kepada Ayub, unta-untanya dirampas orang Kasdim. Dengan kata lain, bertubi-tubi terjadi. Belum selesai, 10 anaknya dikabarkan ditimpa rumah karena angin puting beliung. Nah, sudah lengkap sudah. Harta habis, anak habis, istri ngomel. Ya. Nah, salah satu perlengkapan senjata Allah yaitu Efesus 6:16. Ya. Jadi seluruh perlengkapan senjata Allah kita mesti ambil. Tapi salah satu yang dipergunakan Efesus 6:16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, di sini Ayub mempergunakan perisai iman sehingga setan tidak bisa memanah. Ya. Dia pepakai. Sebab kalau tidak, setan bisa bisikin tuh hasilnya kamu sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, apa pembelaannya. Dan kita melihat goncangan yang datang itu kena kepada istri Ayub. Hojatlah akan Allah, setelah itu matilah engkau. Dengan kata lain, percuma kamu hidup saleh, hidup jujur, hidup beribadah kepada Allah, percuma. Sebab istri Ayub tidak mempergunakan perisai iman. Jadi setan bisa memanah. Untung Ayub tidak kena, tidak
terpengaruh oleh omongan yang jahat ini. Nah, sekarang kita melihat bagaimana agar kita kuat, ya, bagaimana agar kita kuat menghadapi segala goncangan yang tiba-tiba datang dalam kehidupan ini. Ya, bagaimana agar kita kuat menghadapi segala goncangan yang tiba-tiba datang dalam kehidupan ini. Kalau bisa diprediksi enak, saudara. Bisa siap-siap, bisa hati-hati, bisa mempersiapkan, dan lain sebagainya. Satu, orang beriman yang berjalan sesuai kehendak Tuhan, orang beriman yang berjalan sesuai kehendak Tuhan bukan berarti bebas dari goncangan. Kita sudah membaca tadi dalam Markus 4, 35, 37 sudah mengajak Tuhan sudah di dalam perahu, tiba-tiba terjadi goncangan. Nah, satu hal, Yesus berada di dalam perahu, ya, dengan murid-muridnya. Tetapi murid pikir kalau ada Yesus aman, tidak terjadi sesuatu. Tuhan tidak menjanjikan itu. Ya. Waktu sesuatu yang dahsyat terjadi, bahkan sangat menakutkan sekali, di tengah-tengah ombak, di tengah-tengah laut seperti itu, tahu-tahu badai datang. Ya. Mungkin saudara pernah melihat badai yang begitu tinggi, kapal yang gede pun kelihatan kecil. Di tengah-tengah lautan yang begitu luas kelihatan kecil. Hilang bisa harapan kita. Pupus sudah harapan kita. Ya. Nah, kadang-kadang bisa timbul pemikiran, kalau begitu apa gunanya mengajak Yesus untuk menyertai perjalanan ini? Apa gunanya? Kalau kesukaran masih terjadi, kalau kesukaran masih dialami. Nah, di sini kita harus memiliki cara pandang yang benar. Ya. Cara berpikir yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan Tuhan mengatakan, yang lemah berkatalah aku kuat. Justru dalam kelemahan pula kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, di sini kita dilatih, ya. Kalau semua Tuhan Yesus, semua Tuhan Yesus dan muridnya nggak pernah mengalami latihan, ya pasti imannya lemah. Justru di sini kita melihat kalau cara pandang kita betul, ya, goncangan yang terjadi dalam hidup ini, ya, bersama Yesus itu semata-mata untuk melatih, menguatkan, mendewasakan iman kita. Di dalam Mazmur 144 ayat yang pertama, 144 ayat yang pertama, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur, ya, dan jari-jariku untuk berperang. Ya. Nah, kita akan melihat 119 ayat 67. 119 ayat yang ke-67 dikatakan demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ini nggak bisa diucapkan oleh Kristen, orang beriman yang manja, yang kanak-kanak. Justru pada waktu tertekan, keluar kata-kata yang negatif. Tapi di sini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Justru sadar, justru diingatkan kembali. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. 119 ayat yang ke-71.
1. Dikatakan demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ada orang berkata, goncangan yang terjadi itu puji Tuhan, bersyukur, baik bagiku. Nah, sebab apa? Orang yang dewasa itu bisa melihat dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatif, tapi positif. Bahwa ini dia, aku sedang dilatih ya, supaya aku mengandalkan, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Haleluya. Nah, guru kita, yaitu Tuhan Yesus dalam tanda petik guru kita itu sudah memberi contoh. Nah, kalau guru kita sendiri berulang-ulang menghadapi goncangan kesukaran, bahkan sangat kasihan, saudara. Di tengah-tengah dia dalam keadaan terpaku disalib, dikata-katai, diolok-olok dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus tidak tergoncang. Bapa, ampuni. Kalau goncangan yang kecil mungkin bisa, tapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesakitan, darah mengalir, hinaan datang, tapi dia berkata, Bapa, ampun. Ya, di dalam 1 Petrus 2:21, tapi kita akan baca Ibrani 2 ayat yang ke-10. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ya, jadi Yesus memang memimpin pengikut-pengikutnya masuk di dalam penderitaan, aniaya, kesukaan. Tapi itu semua bukan karena salahnya. Tapi Tuhan izinkan untuk mengolah, melatih umatnya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah takut menghadapi goncangan. Jangan, itu memang sudah realita kehidupan. Ya. Realita kehidupan yang mungkin kita juga belum bisa memahami. Kalau saya beri contoh begini, seperti burung Raja Wali terhadap anaknya. Si induk Raja Wali ini melihat, ini anaknya kok diam terus di sarang ya, kok malas, kok nggak mau melatih, akhirnya dibongkar, sarangnya dibongkar. Mungkin si anak berkata, mama jahat, dan mulai secara tidak sadar dia mulai mengepakkan sayap. Ternyata bisa. Dari jauh si induk ini melihat kalau sudah anaknya nggak bisa, dia turun, diangkat, ditopak. Begitu juga Tuhan. Tuhan melepaskan kita menghadapi goncangan, bukan Tuhan lepas tangan terus ditinggal begitu. Enggak. Tuhan amati. Tuhan lihat. Tuhan jaga. Tuhan menjaga kita seperti biji mata. Diawasi begitu luar biasa. Akhirnya si anak ini melihat, ternyata ada begitu luas. Dia bisa melihat satu pemandangan yang indah. Begitu juga, saudara. Kalau Tuhan izinkan goncangan supaya mata iman kita bisa melihat. Ternyata pertolongan Tuhan ajaib. Ternyata pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Murid kalau takut menghadapi ulangan, maka murid tidak bermutu. Seorang murid, Pak, jangan ada ulangan, Pak. Gak ada mutunya. Sekalipun lulus SMU, sekalipun lulus S1, gak ada mutunya. Begitu juga murid-murid Kristus, kalau tidak dilewatkan goncangan-goncangan seperti ini, mutunya gak ada. Imannya gak dilatih. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman yang mati. Ya, haleluya. Yang kedua, miliki sikap yang benar.
miliki sikap yang benar. Di dalam Markus 4:38 itu tadi kita sudah baca, diungkapkan dengan jelas bahwa murid-murid memiliki sikap negatif dengan menyalahkan Tuhan. Ya. Mereka memandang bahwa Tuhan tidak memperdulikan kesulitan yang mereka hadapi, yang bisa menjadikan mereka binasa. Menurut dia, sebenarnya Tuhan tahu timing waktu Tuhan menolong murid-murid itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saya bandingkan begini. Daniel kan berdoa kepada Tuhan. Ya. Tahu-tahu akibat, saya beri tanda kutip, akibat doa, Daniel dibawa ke gua singa. Mana Tuhan? Belum lihat, diangkat, belum lihat. Tapi sekali lagi, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan takut. Mati hidup kita dalam tangan Tuhan. Ini tidak mudah untuk dikerjakan, mudah diucapkan, tidak mudah untuk dikerjakan. Tuhan tidak akan membawa kepada kesukaran yang begitu hebat sekaligus, tapi latihan demi latihan. Sampai pada akhirnya iman itu makin meningkat dan Tuhan izinkan sesuatu yang dahsyat terjadi. Dan betul, waktu Daniel dilemparkan, justru dia melihat mujizat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Singa-singa itu tidak memakan Daniel, tapi begitu Daniel keluar, 120 orang ini dimasukkan, langsung diterkam. Sadra, Mesa, Abednego. Akibat dia percaya kepada Tuhan, dia tidak mau menyembah patung sang raja, dibawa ke dapur api yang dipanasi 7 kali. Orang yang membawa ini mati. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego justru 4, menjadi 4. Raja melihat bukankah 3, sekarang kok 4. Yang satu ini rupanya lain. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, goncangan-goncangan kecil hadapi. Goncangan-goncangan lebih besar hadapi bersama dengan Tuhan. Goncangan-goncangan yang besar pun hadapi. Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Sebab itu miliki sikap yang benar. Ya. Kalau ini terjadi, saudaraku, dalam keadaan yang sangat terjepit, ya, jangan seperti istri Ayub yang masuk dalam perangkap setan. Hojat oleh, saudara bisa baca Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Tapi di sini Ayub mempunyai pendirian yang tegas, yang luar biasa, yang tidak hanyut oleh sikap daripada sang istri, memiliki kelimpahan firman Tuhan, ya, sehingga kita tidak tersesat dalam jalan yang salah. Ini penting. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah goncangan, kita harus memiliki kelimpahan firman Tuhan. Tidak bisa terjadi saat goncangan terjadi, terus kita membaca satu Alkitab sekaligus. Nggak mungkin. Sebelumnya, itu kita sudah teratur, menyelidiki, membaca. Dan firman Tuhan menjadi pelita dan menjadi suluh dalam perjalanan hidup kita. Mazmur 119 ayat 105, saya akan membacakan dalam Amsal 6 ayat yang ke-23. Amsal 6 ayat yang ke-23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Haleluya. Haleluya. Nah, kita harus tetap memiliki sikap yang positif, bukan positive thinking,
Tapi sikap yang positif berdasarkan, ada dasarnya, berakar di dalam kebenaran firman Allah, sehingga pada waktu terjadi kesukaran goncangan yang hebat, kita bisa berkata, Tuhan sedang membentuk aku dan Tuhan pasti turut bekerja dalam goncangan-goncangan ini mendatangkan kebajikan, mendatangkan kebaikan bagi aku. Haleluya. Tadi dikatakan Roma di dalam Amsal 6:23, perintah itu pelita, ajaran itu cahaya. Jadi apa yang kita sudah terima dari kebenaran firman Allah, perintah-perintah dan ajaran itu tinggal kita mempraktekkannya. Haleluya. Nah, 3, tanamkan saudaraku. Yang ketiga, tanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya, kuasa Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita baca firman, maka kita akan melihat, menjumpai beberapa keajaiban-keajaiban. Dulu Tuhan Yesus menolong Ishak. Dulu Tuhan Yesus menolong Abraham. Dulu Tuhan Yesus menolong Daud. Dulu Tuhan Yesus menolong Yakub. Nah, kalau ini ditanamkan dalam pikiran kita bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, maka kita kuat. Ya, maka kita akan menang menghadapi kesukaran-kesukaran karena kita mempunyai Tuhan yang tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Nah, di dalam Markus 4:39 itu dikatakan, ia pun bangun. Jadi pada waktu Yesus dibanguni oleh murid-murid, bangun. Apa yang dikerjakan? Yesus menghardik angin itu dan berkatalah kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, pelajaran apa yang kita bisa petik dari sini? Kenapa Yesus menghardik? Kok enggak diam aja, dilihat mungkin. Sudah tenang. Tapi di sini kita mendapat pelajaran ya, bahwa kuasa Yesus dinyatakan begitu luar biasa hanya dengan hardikan. Ya. Maka segala sesuatunya berubah. Perkataan yang dikeluarkan Tuhan Yesus mengandung kuasa. Nah, sekarang saudaraku, apa yang menjadi taufan dalam hidup kita saat ini? Apa? Sudah diberi contoh oleh Tuhan Yesus untuk menghardik, untuk memperkatakan, berkata-kata dengan iman, bertindak dengan iman. Enggak usah diam, Tuhan kan tahu aku punya iman, terus diam. Enggak, katakan. Harus diperkatakan. Dekat mulutmu ada perkataan iman. Katakan. Diperkatakan. Mungkin dalam kesehatan, dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Haleluya. Dalam pekerjaan, dalam keuangan, burung di udara, gak ada satupun gugur. Bumi ini mati karena kelaparan, enggak. Katakan, dalam rumah tangga, Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggaku. Air bisa menjadi anggur. Ucapkan, Tuhan pasti menolong. Kalau di Kana terjadi mujizat itu hari ini, bagi saudara yang mengalami goncangan dalam rumah tangga, katakan, aku pasti menerima anggur yang manis, anggur yang baru dari Tuhan, dan rumah tanggaku menjadi penuh sukacita. Nah, ini perlu dipraktekkan. Ya. Kita belajar ya, untuk menanamkan di dalam pikiran kita bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita mengucapkan firman, ya,
tindakan Tuhan Yesus menghardik itu perlu kita ingat bahwa perkataan orang beriman yang percaya akan Yesus itu penuh kuasa. Nah, penekanannya begini, sebab itu jangan sembarangan bicara. Jangan sembarangan memakai mulut ini. Sebab mati hidup orang beriman dikuasai oleh mulut. Mau pahit, mau manis, itu perkataan hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sembarangan ngomong tentang Tuhan, tentang ini, tapi perbuatannya nggak cocok. Hati-hati. Terlalu sering, itu saudara bisa baca tadi Amsal 18 ayat 20 dan 21. Juga Amsal 18, 20, 21 juga di dalam kitab Roma 10 ayat 8. Dekat mulutmu ada perkataan iman. Ya. Terlalu sering orang beriman tidak menyadari atau kurang menyadari akan hal ini. Sebab itu orang beriman sembarangan saja dengan perkataan. Daud sudah memberikan contoh. Tuhan, beri penjaga di pintu mulutku. Artinya setiap perkataan yang mau diucapkan ditimbang dulu. Ya. Orang belum mendengar sampai habis sudah emosinya keluar. Dengarkan dulu baik-baik. Dengar, lambat berbicara, lambat marah. Nah, tapi kalau sudah dengar langsung menanggapi, rusak semua. Ya. Sebab itu orang beriman hati-hati. Kalau mau menikmati hidup yang baik, jaga mulut, jaga hati. Ya, jaga mulut, jaga hati. Supaya hidup kita tidak mengalami hal-hal yang pahit. Ini sudah ditulis. Beberapa orang pun pernah mengalami karena mulut gak dijaga, akibatnya luar biasa. Bahkan rumah tangga bisa pecah gara-gara mulut gak dijaga. Ya, gara-gara mulut gak dijaga. 4. Beginikah model murid-murid Yesus? Ya. Beginikah model murid-murid Yesus? Coba kita lihat modelnya bagaimana, saudaraku. Markus 4 ayat 41 dikatakan demikian. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya? Apa mungkin ada di antara kita mengenal Yesus? Loh, kok bisa ya Tuhan Yesus? Loh, kok bisa Tuhan Yesus tolong saya? Siapa ya Yesus itu? Nah, jadi dengan kata lain, saudaraku, ini satu hal yang aneh bin ajaib, ya. Tidak mengenal Yesus. Sehingga timbul pertanyaan seperti ini. Siapa gerangan orang ini? Jadi kenal Yesus hanya cuma kenal nama, tapi tidak kenal secara pribadi. Bahwa Yesus sumber mujizat, sumber keajaiban, sumber pertolongan, sumber kehidupan, dan segala sesuatu ada di dalam Tuhan Yesus. Belajar mengenal Yesus di dalam setiap segi kehidupan kita. Maka setiap segi kehidupan kita akan hidup, akan bergairah, ya, di dalam pekerjaan. Kenali Yesus sebagai sumber berkat. Waktu mengalami sakit, kenali Yesus sebagai sumber mujizat, sumber kesembuhan. Waktu menghadapi mara bahaya, kenali Yesus sebagai gunung batu, kota benteng yang memberikan perlindungan kepada kita dengan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau murid saja bisa bersikap seperti ini, bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan
Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal Yesus sepintas itu aja? Nah, sehingga saudaraku, kita bisa melihat kalau orang beriman kenal Yesus hanya nama. Tidak heran pada waktu ada goncangan, reaksi pertamanya adalah kepanikan, ketakutan, kecemasan yang muncul lebih dahulu. Nah, di sini kita melihat waktu orang beriman kenal Yesus hanya sebagai label nama Yesus, tapi tidak kenal Yesus secara pribadi. Waktu menghadapi goncangan, waktu menghadapi kesukaran, panik, takut, cemas, dan lain sebagainya, tidak beda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel dan Musa, dua-duanya diperhadapkan kepada maut, jalan buntu, tidak ada pertolongan, tidak ada setitik pertolongan kelihatan, nggak ada. Depan, laut Kolsom, belakang, pasukan Mesir yang begitu luar biasa, kejam. Maju kena, mundur kena, mati. Nah, di sini bangsa Israel panik, takut, dan mulai keluar kata-kata yang negatif. Perhatikan, orang kalau sudah cemas, khawatir, takut, kata-katanya negatif. Dan kita bisa melihat, dari kata-kata itu kita bisa melihat, apakah orang tersebut sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi atau hanya sekedar nama. Waktu Musa berkata, jangan takut, apa yang kau lihat hari ini, besok sudah tak ada lagi. Beda, Musa tidak panik, tidak takut, tidak cemas, tapi di sini Musa berdiri teguh, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Haleluya. Ya, di sini perlu saya beri contoh begini, bandingkan dengan Paulus yang terombang-ambing di laut lepas 14 hari tanpa makan. Dan dikatakan jelas, dikatakan orang-orang isi kapal mengatakan putus harap. Coba kita melihat kisah para rasul 27, kisah para rasul 27, ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20 lebih dahulu kita baca, nanti 21 sampai 24 kita baca. Kisah 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Bayangkan di tengah-tengah lautan lepas, gak ada bintang, gak ada secercah cahaya, semua gelap yang dirasakan angin badai sedang menerpa. Semua isi kapal panik, tapi 21 Paulus berkata apa? Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Ini Paulus menceritakan, ini loh, akibatnya kamu nggak mau dengar nasihat ya seperti ini, 22. Tetapi sekarang juga, nah Paulus nggak ngungkit lagi, saudara, yang lalu sudah nggak diungkit lagi. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini aku menasehati kamu supaya kamu tetap bertambah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, ini nasihat berikutnya. Kalau masih nggak mau nurut, ya nggak tahu lagi sudah. Paulus memberi nasihat 23. Karena, nah, tadi malam seorang malaikat Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara perhatikan, gara-gara ada Paulus,
seisi kapal 276 orang selamat. Gara-gara ada orang beriman, orang di sekitarnya bisa dikuatkan, bisa diteguhkan, bisa diyakinkan bahwa Tuhan sanggup menolong. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau pengenalan orang beriman akan Yesus seperti dalam Markus tadi, Markus 4:41, mereka menjadi sangat takut dan berkata, saudara perhatikan, dan berkata seorang kepada yang lain. Artinya nularin. Dia takut, dia ngomong ke satunya. Yang satunya takut ngomong ke yang satunya. Yang satunya takut kepada satu ngomong. Jadi ngomong satu kepada yang lain, nular. Ketakutan itu menular, saudaraku. Sehingga mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya. Maka kita sungguh rugi besar. Kalau ada ketakutan, jangan komen. Jangan memberikan pendapat. Tapi belajar diam, belajar mendengar, belajar percaya akan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang yang nggak takut, berbicaralah seperti Paulus. Jangan takut. Tadi malam, seorang malaikat dari Allah yang aku sembah, ngomong saudaraku, sehingga orang lain tuh ditenangkan, ya, diyakinkan, diteduhkan, sehingga tidak khawatir. Ya. Kalau seperti ini semua, itu yang ditakutkan begini. Apa yang ditakutkan? Kalau orang satu-satu, akhirnya orang seperti ini menjadi seteru salib. Menjadi musuh salib. Sebab ngomel semua, timbul persungutan. 12 pengintai, 10 ngamuk, ngomel, nular kepada jutaan orang. Sehingga generasi pertama tidak bisa masuk negeri Kanaan. Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Filipi 3 18 sampai 19 dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, kalau ngomel, takut terus ngomel, nulari orang Kristen yang suam. Ya. Terus 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sedih, saudara. Di tengah-tengah kesukaran, gimana ya kita bisa makan? Gimana ya kita dapat uang? Gimana ya kita bekerja terus? Dan ini nular. Biar bangkit orang-orang beriman yang memiliki kebenaran firman Allah bicara. Bukan dimatikan oleh orang-orang seperti ini. Gimana? Ini kesukaran. Gimana ya? Ini begini. Gimana ya? Ini begini dan seterusnya. Bisa nggak bekerja? Bisa nggak makan? Dan lain sebagainya. Akhirnya, sebab yang dipikirkan hanya perkara-perkara duniawi. Perut mereka akhirnya menjadi seteru salib. Ya. Sebab kalau orang seperti ini tidak ditolong, orang yang seperti ini saudaraku yang bingung tidak ditolong, dia akan segera meninggalkan Yesus. Ya. Yang penting baginya pokoknya jasmaninya terpenuhi. Nanti perkara surga urusan berikut. Rohani urusan berikut. Yang penting sekarang bisa makan. Yang penting sekarang bisa kerja. Oke, betul saudara. Tuhan pun menjamin itu. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sekaliannya ditambahkan kepadamu. Tuhan pun memikirkan. Tapi Tuhan memberi kunci yang lebih penting. Dapat dulu kerajaan Allah. Maka yang lainnya bonus-bonus itu akan diberi. Bonus-bonus itu akan ditambahkan kepada kita. Jangan cari bonus terus melepaskan kerajaan Allah. Melepaskan keselamatan. Itu gak benar. Itu gak benar. Dan hari-hari ini bisa terjadi. Karena kesukarannya begitu hebat.
sakit penyakit yang melanda, kesukaran ekonomi dan lain sebagainya, dia akan berkata, mana Tuhan? Ah, lebih baik cari jasmani. Lebih baik kerja mati-matian cari kerja. Kerja kita harus rajin. Bukan berarti kalau kita percaya Tuhan Yesus terus bermalas-malasan. Oh tidak. Orang malas, Tuhan mengatakan jangan makan. Tegas. Tapi yang penting begini saudara. Kita harus dapat dulu yang pokok, yang lain itu tambahan. Haleluya. Kesimpulannya. Satu. Goncangan apapun yang terjadi, tanpa Tuhan kita akan karam. Goncangan kecil saja bisa membuat orang beriman karam. Kalau tanpa Tuhan. Baru terganggu sedikit aja pekerjaannya. Belum habis. Baru untungnya menurun. Sudah dia benar. Mati kita ini. Kalau terus begini mati kita. Goncangan yang sedikit saja bisa membuat iman orang beriman karam. Tanpa Yesus kita nggak bisa mengatasi. Kan tanpa Yesus kita tidak bisa menghadapi. Percaya. 2. Kenali Tuhan Yesus lebih dalam lagi sehingga kita tidak bereaksi dengan salah dan bisa berakibat fatal. Kenali Tuhan Yesus lebih dalam lagi sehingga kita tidak bereaksi dengan salah dan bisa berakibat fatal. Berapa lama kita sudah ibadah, sudah kenal Yesus? Belum. Oh sudah. Kenal Yesus sebatas apa? Sebatas apa? Waktu murid-murid mendengar pengajaran Yesus lebih keras lagi, terus dia berkata, siapa yang bisa mencerna ini? Begitu keras. Langsung murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan tanya pada Petrus, engkau mau tinggal? Oh tidak. Kepada siapa aku bisa mendapatkan perkataan yang hidup ini? Beda. Sebab itu saya anjurkan, kenali Yesus lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Bukan sekedar label. 3. Percayalah bahwa kuasa, pertolongan, dan mujizatnya tidak pernah berubah. Percayalah bahwa kuasa, pertolongan, dan mujizatnya tidak pernah berubah. Waktu Petrus masuk dalam bait Allah, dia begitu berani, dia berkata, emas, perak aku tak punya. Tapi dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit berdirilah, terjadi sesuatu. Kalau dulu Petrus memerintahkan seperti itu, kita murid-muridnya sekarang sama. Bisa melakukan yang sama, tergantung iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan takut, goncangan-goncangan yang sedang kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan tidak bisa kami hindari. Tapi goncangan-goncangan bisa kami atasi. Bersama dengan Tuhan, kami pasti keluar sebagai pemenang. Bahkan Engkau akan membawa kami dalam perarakan kemenangan. Oh terima kasih. Biar iman kami sebagai umat-Mu, sebagai umat yang percaya, tidak karam. Tapi iman kami boleh bertumbuh dari iman yang kecil, bertumbuh menjadi iman yang besar. Tuhan tolong. Mungkin saat ini ada keluhan, ada teriakan dari umat-Mu. Bapa yang baik, Engkau pasti mendengar, Engkau pasti menolong, dan Engkau tidak akan membiarkan umat-Mu karam dalam kesukaran. Hamba-Mu percaya, orang yang berseru kepada Yesus tidak pernah dipermalukan. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Waktu banjir datang,
Daud mengatakan, engkau menjangkau aku dari tempat yang tinggi, engkau mengangkat aku dari banjir dan menaruh aku di tanah lapang. Dan itu akan terjadi. Kami percaya sebagai umat Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman-Mu sehingga umat-Mu tidak bimbang, tidak ragu, tidak gelisah, tidak panik menghadapi berbagai macam persoalan. Sebab kami percaya dengan Tuhan, kami sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Terima kasih, memberkati umat-Mu, memberkati pekerjaannya, memberkati kesehatannya, memberkati rumah tangganya, memberkati keluarganya, memberkati masa mudanya, memberkati pelayanan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, tutup bungkus umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga dimanapun umat-Mu berada, senantiasa dalam perlindungan, dalam naungan-Mu yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, nugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami menang menghadapi berbagai macam goncangan karena kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Emmanuel, Allah beserta kami. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.